Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa. Hari ini kita akan membahas pertemuan kedua. Jadi langsung saja ya. Baik, materi kita pertama hari ini adalah membahas mengenai Developing Service, Product and Brand, atau mengembangkan produk, jasa, dan juga mereknya. Nah, kalau kita berbicara merek jasa, maka yang harus dibahas adalah your culture is your brand. Jadi budaya kita, nah, itu adalah brand kita. Nah, kenapa seperti itu? Karena suatu merek jasa itu sangat terkait dengan budaya yang ada pada lingkungan tersebut, begitu ya. Sebelum kita membahas hal tersebut, kita akan membahas dulu mengenai Starbucks. Anda tahu kan, Starbucks itu merupakan perusahaan yang menjual kopi, di mana dia memiliki karakteristik yang pertama, kualitasnya terbaik, ya kan? Dia menggunakan kopi dengan kualitas terbaik di dunia. Mereka juga terkenal dengan customer service yang bagus. Mereka juga terkenal dengan suasana dari store-nya atau kafenya mereka itu yang cukup menyenangkan dan sangat memiliki ciri khas tertentu, gitu ya. Nah, Starbucks itu merupakan produk jasa yang mana memiliki jasa minor tapi memiliki barang mayor. Apa barang mayornya? Barang mayornya adalah kopi, minornya adalah fasilitas kita untuk bisa menikmati minum kopi di kafe atau di stores-nya mereka. Nah, sebelum itu kita harus memahami bahwa barang yang ada di dunia ini pasti memiliki, produk yang ada di dunia ini itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah produk murni, yang menurut itu adalah barang ataupun jasa. Jadi produk barang murni atau produk jasa murni. Produk barang murni contohnya adalah ketika Anda membeli katakanlah makanan ya, Anda membeli makanan yang mana Anda take away ke rumah. Nah, itu merupakan bagian dari barang murni, gitu, katakanlah seperti itu. Tapi bagaimana kalau dengan jasa murni? Jasa murni contohnya adalah ketika Anda menggunakan jasa JNT atau JNE untuk mengirim barang Anda ke orang lain, gitu ya. Itu merupakan jasa murni. Nah, ada juga yang campuran. Jadi, tapi barangnya itu mayor, jasanya minor. Contohnya apa? Starbucks cafe ataupun warung kopi dan lain sebagainya. Itu merupakan ciri-ciri perusahaan atau usaha yang merupakan barangnya mayor, jasanya minor, kayak gitu. Nah, ada juga yang jasanya mayor tapi barangnya minor. Misalkan contohnya kayak kereta api. Kereta api merupakan salah satu transportasi jasa yang memiliki produk barang minor. Misalkan mereka juga menjual makanan-makanan yang ada di restoran KAI-nya sendiri, seperti itu ya. Jadi kita harus bisa bedakan, ada barang murni, ada jasa murni, ada barang mayor, dan juga jasa minor. Itu jadi satu. Terus juga ada jasa mayor tapi barangnya minor. Nah, itu harus kita bisa bedakan. Selanjutnya, kalau kita membahas di dalam bukunya Lovelock, salah satu contoh untuk membuat komponen dari produk jasa itu adalah kita harus bisa memahami tentang supplementary service. Supplementary service adalah jasa yang bukan utama, namun itu mendukung jasa utamanya. Kita contohkan di sini adalah hotel ya, yang dijelaskan oleh Lovelock. Nah, Lovelock menjelaskan bahwa kalau core-nya itu adalah hotel, maka core delivery prosesnya adalah pertama scheduling. Kita menjadwalkan konsumen kita atau pengunjung hotel untuk kapan berkunjungnya dia, di kamar berapa lama dia stay dan seterusnya. Lalu nature of process itu adalah proses dari dia memesan sampai kepada dia check out dan memberikan tanggapan atau mungkin penilaian terhadap hotel tersebut. Lalu customer role ini adalah peran dari konsumen tersebut. Peran konsumen ini, dia ini sebagai tamu untuk berlibur, untuk berbisnis,
atau yang lain. Nah, itu merupakan customer role. Terus habis itu service level. Service level ini adalah tingkat seberapa besar service yang diberikan atau jasa yang diberikan itu berkualitas. Nah, nanti ada ukuran-ukurannya, saya akan contohkan. Lalu, dari semua core delivery proses yang ada dalam hotel, ada yang namanya supplementary service. Supplementary service itu bentuknya apa aja? Misalkan kayak meal, makanan, restoran yang ada dalam hotel. Lalu pay TV, televisi yang tersedia dalam setiap kamar gitu ya. Terus habis itu room service, ya kan? Room service, kalau misalkan ada keluhan dari kamar yang dihuni oleh konsumen, mereka bisa lapor dan kita menindaklanjuti dengan pelayanan. Terus habis itu wifi, reservation itu cara konsumen bisa melakukan reservasi. Lalu parking ya, area parkirnya bagaimana, check in, check outnya juga bagaimana, layanannya gimana, porter juga ya kan. Dan porter itu kayak apa ya namanya, orang yang membantu kita kalau misalkan barang kita banyak gitu. Nah, dari semua hal yang termasuk dari supplementary service ini, itu merupakan hal-hal yang harus dipikirkan ketika kita menjalankan produk jasa. Nah, tidak semua produk jasa itu memiliki supplementary service, tapi ketika suatu jasa dapat ditambah dengan supplementary service, maka akan menambah nilai dari suatu produk jasa gitu ya. Nah, nilai tersebut itu jatuhnya ke positif karena kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal, banyak yang diberikan dan seterusnya kayak gitu ya. Lalu selanjutnya kita ada yang namanya the flower of service. Nah, Lovelock itu mencoba menjelaskan bahwa ketika kita menjalankan produk jasa, maka otomatis ada beberapa hal yang harus kita pikirkan, seperti halnya sebuah bunga. Nah, bunga itu pasti kan punya punya helai-helai gitu ya. Setiap helainya itu merupakan poin penting untuk membuat suatu keindahan dari jasa yang kita berikan gitu ya, estetikanya. Nah, sekarang kalau di bukunya Lovelock dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah facilitating supplementary element. Nah, ini yang pertama adalah information, payment, billing, sama order taking. Nah, kalau yang enhancing supplementary element itu ada consultation, hospitality, safekeeping, sama exception. Nah, kalau information, ya otomatis informasi yang kita berikan itu seperti apa, lengkap juga seharusnya. Payment, cara membayar mereka bagaimana. Billing itu menghitung dari sisi biaya-biaya yang ada. Lalu order taking itu adalah bagaimana konsumen bisa memesan memberikan perintah mungkin ya untuk bisa minta sesuatu hal. Misalkan katakanlah saya request, saya ingin ini gitu, seperti itu. Misalkan saya mau naik kereta. Nah, saya naik keretanya yang first class, yang bagus. Saya pengennya itu dapat makanan yang enak dan seterusnya. Nah, itu order takingnya. Nah, payment itu pembayarannya, itu perbedaannya di situ. Lalu yang hitam itu adalah enhancing supplementary element. Di situ ada consultation, yaitu kalau misalkan kita konsumen itu membutuhkan sesuatu hal yang memang itu merupakan permasalahannya dia dan tidak terkait dengan kita. Ketika dia bercerita, kita mencoba untuk menyelesaikannya seperti itu. Lalu hospitality itu misalkan keramah tamahan. Nah, ini yang paling penting, keramah tamahan. Lalu safekeeping, rasa aman karena kita menjamin semua keamanannya dia. Exception itu adalah segala hal yang kita mencoba untuk memberikan pelayanan yang paling tulus membantu konsumen. Nanti saya contohkan ya. Oke. Yang pertama ini tadi information itu ada direction, arahan, schedule, jadwal, price information dan seterusnya. Lalu ada order taking, ada online order, reservation, subscription. Lalu dari billing ada invoice, lalu verbal statement ya kan yang biasanya kita catat terus kita sampaikan pada konsumen tentunya. Lalu ada payment, ada online payment, ada debit or credit card payment ya kan. Nah, ini merupakan hal-hal yang sangat mendukung core dari atau layanan jasa utama kita gitu ya. Ini yang harus ada.
Nah, tapi ketika kita ingin menambah nilai, otomatis kita harus enhancing. Enhancing itu maksudnya menambah, memperkuat, ya, menambah, memperkuat sama aja. Supplementary service kita. Yang pertama apa? Consultation. Nah, consultation ini maksudnya kita mencoba untuk menjadi personal counseling, tutoring. Jadi kalau katakanlah gini, Anda tahu barber ya? Barber kalau di Amerika itu udah biasa. Orang-orang kulit hitam, the black man, mereka itu kalau misalkan membutuhkan saran psikologis tentang permasalahan kehidupan mereka, mereka tidak akan datang ke psikiater. Mereka akan datang ke barber karena mereka percaya barber akan memberikan solusi terbaik ke kehidupannya mereka. Ya mungkin hanya sekedar ngobrol-ngobrol, tapi secara mentally mereka lebih sehat karena adanya obrolan-obrolan yang terjadi di situ gitu ya. Nah, terus habis itu hospitality, food and beverage, di dalamnya makanan minuman yang sambutan katakanlah ketika kita memberikan satu jasa, itu merupakan hospitality, ramah tamahan. Terus habis itu facilities and amenities, terus habis itu transport. Nah, ini semua fasilitas lah intinya. Terus habis itu safekeeping itu area parkirnya bagaimana. Terus habis itu baggage handling itu adalah tempat penyimpanan barang kita itu apakah benar-benar aman, terus security personelnya juga dapat dipercaya dan seterusnya. Lalu secara exception itu adalah special request. Jadi apapun permintaan konsumen. Jadi kalau Anda ingat ya, Tuan Crab dalam animasi SpongeBob kan dia mengatakan kita harus tetap melayani konsumen walaupun permintaannya aneh-aneh. Nah, itu sebenarnya juga ada di dalam dunia nyata. Artinya bahwa konsumen itu adalah raja, kalau sekarang untuk konsumen adalah teman, maka kita akan memberikan kita memberikan segala apapun yang mereka rasa butuhkan gitu loh, agar mereka semakin puas dengan pelayanan kita, dan itu yang ada di dalam jasa. Lalu problem solving, kalau dia punya permasalahan, kita coba untuk membantu, hampir sama dengan consultation tadi, membantu menyelesaikan complaint handling. Jadi kalau ada keluhan tentang produk yang kita berikan, kita langsung selesaikan. Restitution itu kalau misalkan ada dirasa perlu ada perbaikan, hampir sama dengan complaint handling, ya kita lakukan sesegera mungkin permasalahan itu agar segera selesai, seperti itu ya. Lalu ini adalah branding strategi for service. Nah, perbedaannya branding strategi untuk service sama goods atau barang ya. Barang itu kalau kita mau branding itu lebih mudah, apalagi kalau misalkan diadvertiskan ya, jadi diiklankan, itu kita bisa mewujudkan produknya secara wujud karena barang kan berwujud. Tapi kalau jasa dia tidak bisa berwujud. Yang bisa kita tampilkan di situ adalah physical evidence atau bukti fisik, alat-alat yang membantu untuk jalannya usaha kita, usaha jasa kita. Nah, itu yang bisa ditampilkan. Nah, tapi di situ juga minus dari sisi kualitas dari apa yang sudah kita berikan. Maka itulah kenapa branding itu penting. Nah, kalau dari sisi branding service, kita bisa memilih. Semakin ke kiri dari gambar yang saya tampilkan ini, itu merupakan corporate branding. Jadi strategi mereknya itu berdasarkan korporat, semakin kepada korporat. Tapi kalau semakin ke kanan, dia individual incorporation. Jadi dia perusahaan yang mandiri lah, katakan seperti itu. Contohnya ini, kalau branded house berarti ada banyak brand di situ. Virgin Group, short brand itu adalah brand yang ada di dalam brand. Raffles Class at Singapore Airlines, terus habis itu endorse brand Starwood Hotel and Resort, ini berarti resortnya Starwood ini di-endorse oleh Starwood Hotel, katakanlah gitu. Nah, ini dia berdiri sendiri, semakin ke kanan berdiri sendiri. House of Brand contohnya Yum Brand, itu juga termasuk berdiri sendiri. Nah, kalau yang berdiri sendiri Anda mungkin sering tahu ya. Nah, bagaimana dengan branded house, sub brand sama endorse brand? Saya contohkan. Kalau misalkan branded house, contohnya adalah Lipo Group. Lipo Group itu merupakan salah satu perusahaan yang ada di Indonesia yang memiliki banyak sekali brand yang ada, brand lain yang ada di dalamnya atau dinaungi, katakanlah seperti itu. Katakanlah di sini ada retail dari sisi retail ada Matahari, Hypermart, Boston, Anda sudah tahu lah kalau ini.
Dari real estate itu ada Lipo Homes, ada Lipo Cikarang, First Rate, Elmir Trust, sama Lipo Malls. Nah, ada tahu Meikarta? Meikarta itu juga termasuk real estate-nya Lipo Group kayak gitu. Yang kapan hari sempat jadi meme juga, ya kan? Terus habis itu ada TMT. TMT ini adalah sejenis perusahaan cabang dari Lipo Group yang memang fokus terhadap hiburan dan juga dunia internet. Contohnya apa? Multipolar, terus habis itu ada Linknet, ada Bolt, ada Big, ada Cinemax, ada Matahari Mall satunya. Terus habis itu ada healthcare. Dari sisi healthcare ada Siloam Hospital gitu ya. Terus habis itu dari financial service ada Cipta Dana, Nobu Hospital, National Bank, ya National Bank. Terus habis itu ada Lipo Insurance. Terus dari sisi education, ya UPH, Universitas Pelita Harapan, entah yang ada di Bandung, Jakarta ataupun Surabaya, semuanya itu adalah milik Lipo Group. Nah, itu merupakan contoh dari branded house. Nah, ini adalah contoh dari istilahnya tadi, endorse brand ya, endorse brand. Misalkan ini, kalau Aston Hotel, Anda sudah tahu udah lama lah ya kalau Aston Hotel. Nah, Aston Hotel itu memiliki lini produk baru yang mana ingin memiliki brand sendiri, namanya Five Hotel. Nah, tapi karena dia ini mencoba untuk mendapatkan ekuitas merek, maka dia kalau ibaratnya sekarang bilangnya panjat sosial gitu ya. Five Hotel by Aston. Jadi nama brandnya itu sebenarnya Five Hotel, tapi dia masih berada di bayang-bayangnya Aston, supaya brandingnya mereka bisa naik gitu ya. Five Hotel by Aston sebenarnya seperti itu. Nah, kalau misalkan yang shop brand tadi ya sudah ya hampir sama dengan branded house. Tapi kalau branded house itu yang utama yang Lipo Group. Kalau yang sub brandnya ya tadi masing-masing satu-satu tadi, kayak misalkan Matahari, ada UPH dan seterusnya. Nah, sebelum kita masuk kepada tiering service product with branding, Anda mungkin beberapa tahu yang namanya film Ocean 13 ya, Ocean 13. Di Ocean 13 ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita cari, tidak hanya dari sisi komedi, dari sisi kehidupan yang ada di Las Vegas, kita juga pasti tahu. Nah, di sana juga dijelaskan bahwa setiap hotel itu memiliki tingkat rating yang berbeda-beda. Kalau kita bisa menyebutnya adalah dari sisi bintang ya. Hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Nah, apa sih artinya bintang buat hotel tersebut? Artinya adalah suatu hotel ini dapat dikatakan bagus sesuai dengan masing-masing rating hotel, gitu ya. Semakin naik ratingnya, maka akan semakin bagus pelayanan dan bukti fisik yang didukung di sana, gitu. Semakin baguslah jasanya. Nah, contohnya katakanlah ini, Lovelock itu mencoba untuk membaginya menjadi 4 karakter. Yang pertama kalau dari sisi lodging itu penginapan maksudnya. Kita ngukurnya dari apa? Dari sisi apa? Bintang 1 sampai 5 atau diamond. Nah, di Amerika kalau Anda tahu di filmnya Ocean 13 itu ukurannya adalah diamond. Jadi kalau suatu hotel itu sudah punya diamond ya, punya diamond atau berlian ya, otomatis mereka bukan berlian yang dibuat sendiri, tapi berlian atas lembaga yang memberikan jaminan bahwa hotel tersebut itu memiliki jasa yang cukup bagus secara kualitas, katakanlah seperti itu. Nah, kalau kita lihat di filmnya Ocean 13 itu ada satu hotel yang dijalankan memiliki tiga berlian gitu ya. Satu berlian aja udah cukup mewakili kalau misalkan suatu hotel tersebut sudah berkualitas baik, apalagi 3 gitu ya. Nah, dari apa sih pengukurannya? Pengukurannya adalah key services, attribute, and physical element used in tiering. Jadi kalau penginapan kita ngukurnya dari apa? Arsitekturnya, landscaping, room size, terus habis itu furnishing, terus decoration, restoran, fasilitas restoran dan menunya apa, room service hour itu jam bekerja, jam layanannya jam berapa aja, area service and physical amenities itu keamanannya bagaimana, staffing level, kaliber. Jadi kayak
tingkat kesopanan lah dari layanan tersebut. Nah itu semua dihitung menjadi termasuk star berapa gitu ya, atau dapat diamond apa tidak kayak gitu. Nah airline juga sama, airline juga kita bisa bedakan dari first class, business class, economy class gitu kan. Nah dari apa perbedaannya? Dari misalkan gini, dari tempat duduk yang lebih longgar kalau kita buat duduk, dari makanan yang diberikan, dari jam perjalanan, dari yang lain-lain macam-macam. Nah kalau car rental bagaimana? Car rental itu dari jenis rental mobil maksudnya. Rental mobil ya berdasarkan apa? Berdasarkan seberapa mewah ya, seberapa mewah dari kendaraan yang dipilih. Katakanlah antara Avanza dengan Alphard, ya otomatis lebih mewah Alphard dan makanya itu lebih mahal sewa untuk Alphard kayak gitu. Nah lalu dari sisi hardware and software support, nah bagaimana nih? Hardware and software support itu sebenarnya banyak. Saya contohkan katakanlah software support ya. Katakanlah kayak mungkin yang sering gangguan itu kalau katakanlah katakanlah saya menggunakan e-wallet link aja. Saya beli pulsa melalui link aja tapi nggak masuk, terus akhirnya saya mencoba untuk melakukan komplain gitu. Nah, hours and day service. Nah, biasanya semakin bagus suatu merek jasa software gitu ya, otomatis mereka akan memiliki jam layanan yang makin panjang. Jadi makin 24 jam lah intinya. Dan nggak ada kata libur gitu ya. Terus habis itu speed of response, seberapa besar diresponnya, speed of delivery replacement part. Kalau misalkan ada hal yang nggak kekirim, kayak saya beli pulsa tadi di link aja ternyata nggak masuk. Nah saya lapor, habis itu langsung dimasukkan pulsa tersebut. Terus habis itu technician deliver service versus advice on service, availability on additional service. Jadi apa sih menu-menu yang ada di situ? Katakanlah kalau di link aja kita bisa bayar listrik, bayar tagihan apa, sampai beli BBM, beli pulsa, apapun itu banyak sekali gitu. Nah semakin lengkap maka otomatis tiernya itu ya, atau peringkatnya itu semakin bagus seperti itu. Nah selanjutnya adalah building brand equity. Ketika kita ingin membangun brand equity atau ekuitas merek, maka otomatis kita harus memikirkan yang pertama adalah company presented brand. Jadi seberapa baik perusahaan itu merepresentasikan brandnya gitu ya. Terus habis itu external brand communication. Ketika kita sudah membuat brand, komunikasinya pada orang luar itu bagaimana? Ya pada masyarakat, kepada pada segmen-segmen kita sendiri. Nah itu bagaimana? Lalu customer experience with company. Nah itu pengalaman konsumen kita terhadap perusahaan kita, bukan produknya ya, itu juga mempengaruhi. Jadi ketiga hal ini mempengaruhi brand awareness, pengetahuan tentang produk, sama brand meaning, bagaimana konsumen mengartikan suatu merek. Terus habis itu brand awareness sama brand meaning, kalau mereka bisa maksimal maka mereka akan membentuk brand equity seperti itu ya. Oke, lanjut. Ada yang namanya new service development. New service development ini dilakukan jika suatu jasa dianggap tidak mumpuni untuk berubah gitu kan. Atau mungkin jasa yang dilakukan saat ini kurang bagus, akhirnya harus direnovasi ulang, harus dilakukan pengembangan. Nah, contohnya produk jasa yang berkembang KI tahun 2013 dan sebelumnya itu 2013, 2012 dan sebelumnya itu layanannya kurang bagus. Banyak orang penjual cangcimen gitu keliling di kereta, ada penumpang gelap, ada penumpang yang tidur di lorong jadi menghalangi orang untuk lewat dan lain sebagainya. Terus habis itu nggak ber-AC juga, kalau yang kelas ekonomi. Nah itu menjadikan KAI semrawut gitu saat itu. Tapi akhirnya mereka mencoba merubah semuanya, pelayanannya menjadi online. Mereka juga merubah gerbong-gerbong tertentu untuk bisa diperbaiki dan digunakan dengan lebih baik, ber-AC semuanya dan lain sebagainya. Nah itu style change. Terus habis itu dari service improvement, pengembangan bagaimana jasanya ini bisa lebih baik.
Lalu supplementary service innovation, yaitu supplementary service tadi contohnya kayak misalkan area parkir pakai wifi ya kan yang ada di hotel tadi. Nah itu inovasinya bagaimana ke depannya gitu kan. Kalau misalkan ternyata hotel tuh nggak punya parkiran yang cukup yang aman, nah otomatis harus diamankan. Bagaimana caranya? Wifi-nya kurang kencang, ya udah kita tambahin aja bandwidth-nya, katakanlah seperti itu. Lalu proses line extension. Proses line extension ini artinya apa? Proses kita untuk menyediakan jasa itu jangan terlalu istilahnya itu yang sesuai dan juga menyenangkan bagi konsumen. Misalkan kalau konsumen mau memesan, kita buat menu, katakanlah kita buat suatu kita buat suatu sistem yang mempermudah konsumen untuk memesan. Contohnya misalkan kalau ingin memesan Gojek ya kan, kita pesan GoRide. Nah otomatis ada beberapa hal yang harus kita kita ikuti prosedurnya. Semakin mudah prosedur itu dilakukan dan juga ditanggapi oleh si pihak Gojek, maka akan semakin mudah dan juga makin puas konsumen tersebut. Lalu ada product line extension. Product line extension ini adalah proses pembuatan jasanya gitu ya. Proses pembuatan jasanya jangan terlalu lama gitu ya. Misalkan kayak contohnya adalah barber juga kalau terlalu lama nggak enak juga, banyak yang antri, kita akhirnya kurang puas juga, nggak enak gitu ya. Terus habis itu kayak Mayer Process Innovation, itu inovasi yang cukup besar, contohnya kayak KAI tadi, kantor pos ya kan, kantor pos sebelum adanya e-commerce mereka masih melakukan pengiriman barang yang cenderung biasa-biasa aja, tapi setelah adanya e-commerce mereka bekerja sama dan mereka mengirimkan barang-barang tertentu fokus untuk masyarakat banyak kayak gitu ya. Lalu ada Mayer Service Innovation, yaitu pelayanan yang jasanya itu yang diganti secara total, Terus selanjutnya adalah New Service Development. Nah, bagaimana kita mengembangkan jasa yang baru gitu kan dibandingkan jasa yang lama kita. Yang satu pertama adalah market sinergi. Kita harus mensinergikan apa yang diinginkan oleh pasar ya atau konsumen kita terhadap jasa kita. Sesuaikan gitu. Kayak misalkan jasa Gojek itu kan juga merupakan salah satu market sinergi. Mereka mencoba untuk membuat suatu aplikasi yang bisa membantu masyarakat banyak mendapatkan pekerjaan sekaligus mendapatkan moda transportasi yang mudah diakses kayak gitu. Terus habis itu kedua, organizational factor. Nah, kalau kita membangun service dengan yang baru ya, mengembangkan new service atau produk jasa yang baru, otomatis kita harus melihat dari sisi organisasi apakah sudah siap. Nah kalau belum siap ya kita lakukan pelatihan, brainstorming, outbound dan lain sebagainya. Lalu market research factor. Nah kita harus melakukan penelitian. Secara penelitian bagaimana sisi pasar itu bisa menerima produk kita, gitu ya, menerima produk kita. Produk kita itu dianggap masih kurang atau mungkin diperlukan apa tidak, itu harus market research gitu ya, riset marketing lah sama aja. Nah selanjutnya materinya adalah distributing service through physical and electronic channel. Nah kita saat ini itu kan mentransmisikan ya, mengirimkan jasa itu kan bisa secara fisik atau secara elektrik gitu ya. Nah kenapa kini harus bisa dibahas, karena pada dasarnya jasa itu memiliki berbagai jenis karakter. Kalau jasanya itu merupakan jasa perbankan, mayoritas sekarang sudah masuk ke arah electric channel gitu ya. Tapi kalau jasanya ini masih membutuhkan kontak fisik kayak kereta api, apalagi tukang cukur, barber gitu ya. Terus apalagi pengiriman barang kayak JNE, kantor pos gitu, itu membutuhkan fisikal. Jadi ada gabungan antara fisikal sama elektronik gitu ya. Nah, kita juga harus memahami bahwa yang namanya jasa, kedepannya kita harus think globally, act locally. Jadi kita memiliki pemikiran yang global, luas, berwawasan luas,
tapi kita memiliki suatu tindakan yang sesuai dengan norma-norma yang ada di lingkungan kita. Act locally, itu maksudnya gitu. Contohnya sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Anda tahu Coki Muslim ya, salah dua talent yang ada di MLI Majelis Lucu Indonesia adalah salah satu contoh YouTuber sukses yang berhasil mendistribusikan jasa di bidang hiburan melalui channel elektronik. Jasanya apa? Jasa komedi, komedi entertainment komedi. Nah, mereka akhirnya menemukan solusi bagaimana caranya mendistribusikan jasa yang pada tanda kutip itu tidak berbentuk secara real, tapi bisa distribusikan melalui channel elektronik kayak YouTube, Instagram, seperti itu. Nah, tapi karena saat ini itu banyak sekali arah-arah jasa yang sudah masuk ke ke dunia elektronik atau internet, ya, Internet of Things, otomatis banyak sekali penyedia jasa atau mungkin perusahaan jasa mencoba untuk masuk ke arah sana juga, meskipun tidak semuanya. Kembali lagi seperti yang saya jelaskan tadi, secara physically atau secara elektronik. Nah, kita harus memahami juga bahwa distribution of in-service content. Nah, ketika kita ingin mendistribusikan suatu jasa, ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Yang pertama adalah key question. What flows through the channel? Bagaimana kita mengalirkan jasa kita melalui channel-channel tertentu? Channel ini maksudnya kayak istilahnya media-media yang kita berikan gitu. Kalau online ya otomatis bisa pakai YouTube atau mungkin pakai software tertentu. Kalau misalkan secara fisik kita store-nya di mana, terus habis itu seberapa dekat dengan konsumen dan sebagainya. Lalu how should service reach the customer? Bagaimana caranya jasa ini bisa sampai kepada konsumen? Where should service be delivered? Bagaimana caranya bisa dikirimkan? Ya tadi kita pikirkan mau pakai online apa secara offline gitu, secara physically. Terus when should service be delivered? Kapan harus bisa dikirim gitu ya? Secepatnya kah? Atau menunggu beberapa hari, ya kan? Terus habis itu intermediaries itu adalah hal-hal yang harus kita pikirkan sebelum kita masuk ke service internasional. Yang pertama adalah roles, peran ya. Peran dari sisi konsumen dan sisi kita itu sebagai apa? Bagaimana perannya? Kalau Anda pernah baca tentang teori peran itu mengatakan bahwa setiap orang itu akan memiliki peran yang berbeda dalam situasi dan juga budaya yang berbeda. Nah, kalau misalkan situasinya itu adalah kita sebagai penjual, katakanlah saya sebagai penjual jasa kayak JNT, pengiriman barang. Terus habis itu konsumen mau mengirimkan barang. Artinya perannya konsumen adalah seseorang yang ingin mengirimkan barang kepada orang lain. Saya adalah sebagai kurir. Saya berperan sebagai orang yang mengantarkan produk tersebut atau barang apapun kepada orang yang diinginkan, gitu kan, seperti itu. Nah, kedua, benefit, keuntungan. Ini dari sisi kita dan juga dari sisi konsumen. Kita memiliki keuntungan apa? Mendapatkan keuntungan apa? Konsumen mendapatkan keuntungan apa? Ketiga, cost, biayanya. Kalau katakanlah jasa itu biasanya tidak bisa distribusi, kalau jasa itu distribusikan secara fisik ya atau secara offline, maka kita bisa pilihannya adalah ke franchise, ya kan, atau distributor atau agen. Nah, tapi problemnya adalah kalau kita melakukan franchise, distributor atau agen, ada biaya yang harus kita bayarkan, gitu ya. Ada biaya yang harus kita bayarkan. Contohnya, misalkan ini outletnya Tri, ya, provider ya, Tri, M3, Simpati, itu kan mereka kan semua harus memiliki sejenis kayak agen gitu ya. Kalau di Jombang itu namanya, saya lupa namanya, kantornya M3 Jombang lah, lupa gitu. Nah, di kantor tersebut itu menyediakan service encounter untuk para konsumen yang ingin
Protes, bukan protes, memperbaiki ada yang salah dengan provider yang dia gunakan atau layanan yang dia gunakan, layanan jasa ya. Nah, itu otomatis mereka country juga harus membayar ini ya, membayar gaji dari para nasabah, karyawan yang ada di setiap kota, terutama yang memiliki apa istilahnya, memiliki provider yang memiliki banyak agen di seluruh wilayah gitu, katakan seperti itu. Nah, itu kan ada biayanya juga dan itu harus dihitung. Lalu setelah kita sudah memikirkan key question intermediaries, kita memikirkan distributing service internationally. Nah, gimana caranya kita mendistribusikan jasa kita ke arah internasional? Nah, kayak gitu. Yang pertama adalah export the service concept. Nah, kita kita perkenalkan konsep jasa kita pada orang luar negeri kayak gitu. Lalu import customer or possession. Nah, jadi kita ambil informasi yang ada di wilayah tersebut, wilayah luar negeri itu, bagaimana sih karakteristik mereka dan apa yang mereka mau. Terus habis itu deliver remotely. Nah, kita mengirimkan ya, memberikan arahan pada karyawan kita yang ada di luar negeri. Contohnya misalkan Gojek itu pernah ekspansi ke Thailand. Saya lupa apa namanya. Nah, waktu itu akhirnya karena adanya ekspansi tersebut, otomatis mereka juga harus belajar tentang bagaimana karakter orang-orang Thailand untuk menggunakan mode transportasi. Kedua, mereka juga harus belajar bagaimana mengajari orang-orang karyawan mereka atau partner driver dari Gojek yang ada di Thailand itu untuk belajar menggunakan sistem yang ada di Gojek kayak gitu. Terus habis itu entering international market. Nah, ini sudah masuk ke pasar internasional, kita mikir export the service. Kalau tadi kan export the service konsep masih belum dimulai. Nah, kalau sudah berjalan ya, kalau kita sudah melakukan usahanya sudah berjalan, maka yang pertama adalah export the service. Nah, kita keluarkan jasa kita perkenalkan di sana, kita promosikan besar-besaran. Lalu licensing, franchising sama joint venture itu adalah pilihan-pilihan supaya kita tidak begitu berat untuk bekerjasama untuk menjalankan usaha di luar negeri, maka kita bisa menggunakan ini. Terus habis itu ada foreign direct investment, ini FDI gitu ya. Jadi kalau andai kata kita mau berinvestasi tanpa memberikan konsep juga bisa. Jadi kita memberikan dana FDI itu ya, memberikan dana suntikan pada orang tertentu di luar negeri untuk menjalankan suatu usaha yang mana nanti keuntungan tersebut, sebagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan akan dikirim ke kita sebagai investasi seperti itu ya. Selanjutnya ini adalah yang tadi ya kan, the flower of service ini. Sebenarnya di flower of service ini saya hanya akan membahas bahwa yang dari sisi biru ini ya, sisi biru itu adalah information process. Kalau yang dari sisi oranye ini adalah physical process. Nah, information process itu wajib adanya, yang mana kita masih dalam proses untuk memberikan informasi, pertukaran informasi lah di situ. Nah, kalau di sini accession, safekeeping sama hospitality itu memerlukan physical process. Kalau misalkan perusahaannya adalah software kayak link aja gitu ya, otomatis segala jenis transaksinya ada di sisi biru, information process. Tapi kalau misalkan ada keluhan ya kan, itu ada di exception. Nah, itu masuk pada physical process. Nah, keramah tamahan kalau misalkan ada gangguan, kita dari sisi hospitality kayak gitu ya. Lalu selanjutnya adalah channel preference vary among customer. Maksudnya gini, preference itu adalah pilihan. Jadi banyak sekali atau pilihan yang bervariasi dari customer gitu ya. Customer itu kan cenderung akan memilih suatu produk berdasarkan variasi dan karakteristiknya dia gitu ya. Kalau kalau misalkan produk jasanya itu adalah kompleks, memiliki persepsi bahwa resikonya besar dari jasa tersebut, maka kita membutuhkan personal channel. Contohnya misalkan gini, investasi seperti kayak apa ya contohnya ya, ini investasi jual beli tanah. Nah, jual beli tanah kan resikonya besar.
ya kan, resikonya besar. Terus juga kompleks, kita harus menjelaskan tanahnya, ngasih tahu bagaimana sudut pandangnya, dan ngasih tahu bagaimana sekelilingnya dan sebagainya. Itu membutuhkan personal channel. Jadi ada, kalau katakanlah jasa kita itu diberikan pada orang lain, maka ada orang yang mencoba membantu kita untuk menjualkan produk tersebut. Nah itu agak apa namanya? Kalau beresiko, jadi ciri-cirinya kalau dia beresiko dan kompleks, otomatis kita membutuhkan orang lain untuk bisa menjelaskan pada konsumen, kayak gitu ya. Selain tanah apa ya yang mungkin lebih mudah itu adalah ini mungkin ya, investasi kayak saham gitu. Investasi saham kan kompleks, ya kan, kompleks. Terus habis itu beresiko juga pada kerugian yang besar tentunya. Nah itu juga membutuhkan apa yang namanya broker. Nah broker itu adalah orang yang mencoba mengolah suatu pasar saham kepada konsumen saham. Konsumen saham siapa ya? Masyarakat banyak, gitu loh. Biar bisa beli yang benar gitu loh. Katakanlah membeli saham yang untungnya itu bisa bagus, gitu. Atau penasehat inilah, katakanlah penasehat pasar modal. Ada juga kan penasehat pasar modal itu juga termasuk personal channel gitu ya. Lalu individual with higher confidence. Nah, kalau katakanlah konsumennya itu merasa bahwa saya pede kok menggunakan produk ini, produk jasa ini. Nah, kalau mereka karakternya seperti itu, maka pasti ciri-cirinya adalah impersonal channel sama self-service channel. Impersonal itu artinya mereka tidak mau untuk dibantu, mereka ingin melakukan segala jenis transaksinya kepada jasa tersebut tanpa harus dibantu orang lain. Jadi kita bisa menggunakan teknologi untuk bisa membantu itu. Terus self service ya melayani diri sendiri gitu ya. Contohnya apa? Contohnya katakanlah layanan perbankan, internet banking, mobile banking, itu kan merupakan termasuk dari sisi individual with higher confidence. Jadi konsumen itu sudah memiliki kepercayaan diri untuk menggunakan produk ini sendiri gitu. Terus habis itu transaction functional aspect. Transaction functional aspect itu kalau dari sisi fungsional, dari sisi fungsinya ya, kalau misalkan konsumen itu mau membeli dari sisi fungsinya, mereka pasti akan berbentuk impersonal channel sama seperti yang sebelumnya. Terus self service juga sama. Lalu personal channel ini social motives. Ini tergantung ya. Kalau kita membeli suatu jasa yang mana itu tipikalnya itu masih baru ya, kita pasti akan selalu tanya pada orang lain. Contohnya, barber itu baru loh, barber A itu baru, gimana ya, saya nggak pernah kesana tapi pengen coba. Kalau kita ragu, kita tanya sama orang. Nah itu disebut dengan personal channel. Ada yang namanya social motif yang membantu itu tadi. Jadi personal channel yang ada di sini, yang ada di bawah sama yang atas beda. Kalau yang atas ini berbentuk itu agen, kalau yang personal channel ini berbentuk social motif, lingkungan sosial kita, siapa aja, orang tua, saudara, teman sebaya, ya kayak gitu-gitulah. Lalu dari semua hal yang sudah saya bahas adalah convenience is a key driver of channel choice. Kenyamanan adalah kunci utama dalam pemilihan channel ini. Nah, apa sih maksudnya kenyamanan? Jadi gini, konsumen itu lebih nyaman untuk memesan produk jasa tersebut sendiri tanpa harus dipengaruhi orang lain, diajari orang lain, atau diarahkan orang lain, atau justru sebaliknya, lebih senang diarahkan, lebih senang dikasih word of mouth katakanlah. Nah itu hal-hal yang seperti ini harus dibicarakan gitu kan. Dengan siapa? Dengan konsumen, agar kita tahu bahwa karakter konsumen kita itu karakternya seperti apa. Mereka itu impersonal channel, self service, atau justru personal gitu ya. Oke, selanjutnya adalah tactical location consideration. Nah, kalau kita sudah memikirkan jasa, pengembangan jasa, kita harus memikirkan tentang size population dan karakteristiknya. Jadi segmen kita itu populasinya berapa, karakteristiknya bagaimana, kita harus pahami hal tersebut. Lalu ada pedestrian and vehicular traffic. Di area jasa kita itu seberapa banyak orang yang berjalan kaki. Pedestrian itu orang yang berjalan kaki. Terus vehicular traffic itu adalah seberapa banyak orang kendaraan yang lewat gitu ya.
jasa yang baik itu biasanya itu paling apa ya namanya, jasa yang baik atau bukan jasa yang baik, lokasi jasa yang bagus itu kalau misalkan traffic pedestriannya lebih tinggi daripada vehicular trafficnya. Kenapa? Karena orang akan cenderung mudah untuk berhenti dan memesan jasa kita dibandingkan ketika ada kendaraan yang lewat gitu. Mayoritas kalau misalkan lebih banyak kendaraan tuh macet kalau mereka mau berhenti gitu ya. Jadi lebih baik pedestrian gitu ya. Atau minimal dua-duanya sama banyaknya. Jangan vehicularnya yang paling banyak. Usahakan pedestriannya yang banyak. Terus habis itu convenience of access for customer. Jadi kenyamanan untuk mengakses. Kenyamanan mengakses ini maksudnya kita mengalokasikan tempatnya itu mudah untuk dijangkau buat mereka. Terus juga jangan terlalu jangan terlalu jauh gitu dari tempat mereka berada awalnya. Katakanlah gini, jasa kita kalau misalkan contohnya kayak M3 tadi ya, M3, Telkomsel 3 gitu, mereka pasti akan membuat store-store atau mungkin kantor-kantor mereka itu di setiap kabupaten ada. Tujuannya apa? Untuk bisa menjangkau konsumen mereka di setiap kabupaten yang ada di Indonesia, kayak gitu. Lalu selanjutnya ada competitors in this area. Nah, jadi kita harus paham di area kita yang akan kita bangun itu pesaingnya ada berapa, itu harus dipikirkan. Lalu nature and nearby business and store. Nah, lingkungan kita ya, lingkungan bisnis kita di situ tuh ada apa aja. Contohnya misalkan perusahaan provider seperti halnya M3, terus Simpati, XL dan sebagainya, mereka akan biasanya mereka akan membuka store mereka itu dekat dengan counter handphone atau mungkin yang disebut dengan toko elektronik khusus untuk gadget untuk gadget. Pasti akan selalu dekat. Kenapa kok demikian? Karena mereka saling berkomplementer satu sama lain. Nah, ingat ya, di mikro dulu ada produk yang saling berkomplementer di situ. Lalu selanjutnya ada availability of labor, ketersediaannya sumber daya manusia atau mungkin karyawan ya. Pekerjaannya tuh tersedia apa tidak di area yang kita kita pilih sebagai lokasi usaha kita gitu. Tersedia apa enggak? Selanjutnya adalah availability of site location, rental cost, and contractual condition. Nah, dari sisi lokasi yang sudah kita pilih, itu ada biayanya enggak kalau sewa? Kalau beli berapa? Terus habis itu kontrak, kalau misalkan kontrak bagaimana? Nah, itu semua hal yang harus kita pikirkan ketika kita ingin membangun lokasi usaha jasa gitu ya. Nah, faktor that encourage extend operating hour. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kenapa kok banyak sekali usaha-usaha jasa yang menambah jam operasionalnya mereka. Nah, saya gini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Misalkan pressure from consumer. Konsumennya itu permintaannya besar gitu. Kalau kita mau menolak di jam-jam ya katakanlah jam 8 sampai jam 1 pagi, kalau kita menolak itu juga nggak enak gitu. Misalkan JNE itu kalau Anda tahu ya, bener mungkin ini ya, secara store atau mungkin kantor di setiap kabupaten itu maksimal mereka akan tutup itu jam 9, jam 10 gitu ya. Ya 10. Nah, ternyata ketika saya cari jam layanan counternya mereka adalah Senin sampai Jumat itu dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Itu dari sisi kantor di setiap kabupaten. Bagaimana dengan kurir yang katakanlah nyetir truk gitu ya, nyetir truk mengantarkan. Wah, kalau kurir yang nyetir truk itu bisa bekerja 24 jam. Kenapa? Karena mereka bertugas untuk sesegera mungkin mengirimkan barang yang dipesan. Gitu ya. Karena permintaan konsumen banyak. Kalau barangnya nggak segera sampai, konsumen kecewa kayak gitu. Lalu change in legislation, ada perubahan ada perubahan aturan kayak pandemi merubah aturan jam buka yang awalnya mungkin sampai jam 9 ditutup sampai jam 6 sore atau maghrib gitu ya. Lalu economic incentive to improve asset utilization. Nah, ini kita ada sisi insentif ekonomi
untuk bisa mengembangkan sisi nilai guna kita. Artinya apa? Gini, ada investasi baru. Jadi investasi baru, katakanlah gini, kita punya bos, kayak JNE ini punya bos, terus habis itu pimpinannya ini punya yang namanya dewan direksi. Dewan direksinya yang merupakan investornya itu mengatakan bahwa kita harus membuka 24 jam, ya otomatis seluruh komponen perusahaan itu harus bekerja 24 jam gitu. Ya mungkin nggak semua lah, tapi yang biasanya berhubungan dengan konsumen secara langsung itu pasti 24 jam. Ya tidak satu orang 24 jam, pasti pakai shift gitu ya, shift 1, shift 2, shift 3 gitu. Seterusnya adalah availability of employee to work during unsocial hours. Nah, unsocial hours ini maksudnya jam tidur gitu ya. Yang tadi saya jelaskan shift-shiftan itu tadi. Sanggup nggak mereka melaksanakan shift kerja gitu. Terus habis itu automated self-service facility, jadi dari sisi layanan jasa sendiri itu apakah sudah punya sisi otomatisnya dari sisi teknologi, jadi lebih membantu. Misalkan ini ada beberapa perusahaan yang masih tetap bekerja itu customer service. Jadi customer service kayak PLN, terus juga apalagi itu kepolisian, terus rumah sakit itu 24 jam. Kenapa? Karena mereka berada di mereka berada di usaha yang memang membutuhkan urgensi gitu ya, dan itu tidak mengenal waktu. Untuk itulah mereka biasanya membentuk yang namanya service encounter gitu. Tele service encounter. Apa artinya? Mereka membagikan nomor telepon atau mungkin WhatsApp yang mana akan dilayani 24 jam gitu. Seperti itu. Jadi automated self-service facility itu seperti itu. Selanjutnya ada alternative sales channel in the hospitality industry. Nah, ini dari sisi industri yang sudah dikelompokkan oleh Lovelock, itu sebenarnya banyak sekali, ada hotel, cruise line, airline, car rental dan seterusnya. Tapi kita bisa memilih alternatif sales channel. Nah, misalkan hotel sama cruise line, kita bisa menggunakan tour operator. Jadi kita menggunakan kayak tour guide gitu ya. Terus yang disambungkan sama travel agent. Nah, travel agent sekarang bentuknya sudah kayak Traveloka, Trivago dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau airline ya sudah travel agent mereka bentuknya. Terus kalau misalkan car rental sama taman ya, taman bertema apa gitu pasti tour operator atau tour guide gitu ya. Kalau di sisi entertainment, online intermediary, misalkan kalau ini Expedia, ini karena buku lama ya. Kalau saat ini mungkin ya YouTube, Instagram, ya kan, kayak gitu-gitu. Terus kalau dari sisi restoran itu otomatis direct sales via local operation. Ini nggak susah ini kalau direct sales via lokal ini biasanya channelnya secara langsung fisik, tidak bisa online kayak gitu. Terus ada juga direct sales via central reservation office or website. Nah, ini kita bisa milih antara langsung memesan atau secara website. Karena di tahun buku ini terbit masih belum ada yang namanya, atau masih jarang reservasi dari suatu restoran langsung melalui website gitu ya. Adanya masih website. Kalau langsung dari handphone, smartphone maksudnya itu jarang masih. Tapi sekarang banyak sih, kayak misalkan Pizza Hut itu juga bisa, KFC itu bisa juga dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya ini adalah the top 10 franchise in Amerika. Jadi franchise yang ada di Amerika itu sebenarnya banyak, tapi mereka itu mereka memiliki hitungan bahwa the top 10-nya adalah orang yang memiliki biaya startup, perusahaan yang memiliki startup cost atau biaya mendirikan. Jadi biaya mendirikan franchise ini itu sesuai dengan produknya, tapi masing-masing ini berbeda dan jumlahnya. Contohnya katakanlah gini, Hampton Hotels itu merupakan franchise yang paling banyak di Amerika. Bentuknya hotel. Nah, untuk mendirikannya berapa jumlahnya?
4.000 sampai 14.000. Jadi katakanlah gini, Hampton Hotel kan punya hak kekayaan intelektual atas nama Hampton dan juga jenis desain dan lain sebagainya. Kalau kita ingin mendirikan Hampton Hotel juga, kita beli hak kekayaan intelektualnya atau hakinya mereka, kita beli haki tersebut, kita bayar royalti, terus kita buat franchise-nya yang namanya sama kayak gitu. Terus ada Anytime Fitness, itu juga fitness. Terus habis itu di sini ada Subway, fast food. Ini juga sama ini. Tapi yang paling banyak di sini itu adalah tetap dari Hampton Hotel. Ya wajar yang bangun hotel itu paling mahal. Nomor 2 itu paling banyak ini Dennis Incorporated restoran. Paling sedikit di sini justru malah Anytime Fitness. Nah, tapi itu dari 79 sampai 371. Ini karena 1000 ya, berarti 371.000 dolar gitu. Oke, ini contoh top 10 franchise yang ada di Amerika. Kalau di Indonesia apa? Indomaret, apalagi Pertamina, ya, SPBU maksudnya, apalagi banyak sih kalau di Indonesia. Mungkin saya nggak bisa sebut satu-satu. Nanti kita diskusi aja ya. Oke, selanjutnya adalah franchising disadvantage. Ada sisi di mana kerugian itu terbentuk ketika kita melakukan franchising atau melakukan franchise. 1, loss of control. Kenapa? Karena kan kita memberikan hak royalti dan juga hak guna dari produk kita untuk dijual oleh mereka, tapi kita loss of controlnya susah gitu. Kedua, difficult to adopt some priorities and procedure. Karena kenapa? Budayanya berbeda. Nah, semakin luas franchise-nya, maka semakin susah untuk diadopsi. Ya mungkin memang ada prosedur-prosedur yang istilahnya bisa kita berikan, tapi tidak semua franchise itu mau melakukan itu. Terus legal dispute between two party. Nah, ini biasanya adalah sisi konflik dari secara legalitas. Contohnya apa? Gini, misal dulu di Jombang itu ada yang namanya King Banana. King Banana itu adalah salah satu produk roti yang paling bukan terkemuka, yang paling enak lah dan paling banyak dijual di Jombang, paling enak lah waktu itu sempat. Lalu King Banana banyak memiliki karyawan. Dari karyawan-karyawan tersebut mereka setelah mereka menghafal setiap resep-resep yang ada di dalam perusahaan tersebut, mereka buat sendiri dengan resep yang lebih enak kayak gitu daripada King Banana. Akhirnya ya King Banana tetap ada di Jombang, tapi roti tersebut masih kalah dengan beberapa roti yang rasanya hampir sama dan juga ya lebih enak katakanlah. Bentuknya sama. Coba deh Anda nanti diskusikan persoalan King Banana ini ya. Nah, King Banana tidak membuka franchise, tapi mereka berbagi informasi tentang resep dari pembuatan roti tersebut. Nah, dari pembuatan roti tersebut itu saja mereka nggak franchise sudah rugi. Apalagi kalau kita franchise, kita kasihkan resep kita atau mungkin cara kita kalau jasa ya. Kita katakanlah membuat franchise barber gitu ya. Habis itu ketika orang yang franchise ini sudah pinter untuk motong rambut, dia mengubah namanya dia, tapi caranya tetap sama. Nah ini susah, pasti biasanya ada legal dispute atau ada konflik gitu loh, kayak gitu ya contohnya. Nah, challenge to go international ini ada tantangan kalau kita mau masuk ke dunia internasional gitu ya, ke dunia bisnis internasional. Yang pertama, language barrier. Ada kesulitan untuk memahami perbedaan bahasa. Ini sudah maklum lah. Kita di Asia Tenggara aja kita ada Indonesia ya kan, kita sendiri, ada Malaysia hampir mirip, Singapura udah bahasa Inggris semuanya, Brunei Darussalam, ada Thailand, ada Vietnam, ada Kamboja, ya kan, ada Laos,
ada Timur Leste dan lain sebagainya. Nah, itu sudah pasti berbeda budaya, berbeda ini ya, berbeda bahasa ini ya. Yang kedua cultural difference, itu tadi yang saya ceritakan. Lalu ada managing global team. Nah, ini managing global team ini kasus yang paling sering terjadi. Contohnya Anda tahu 7-Eleven. 7-Eleven itu hampir sama kayak Indomaret ya, tapi mereka itu sebenarnya franchise dari Amerika. Nah, 7-Eleven itu di Indonesia sudah dikatakan bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena ada perbedaan ada perbedaan keputusan dari sisi manajerial yang ada di Indonesia dan juga manajerial yang ada di Amerika. Nah, itu yang membuat 7 bangkrut akhirnya. Terus selanjutnya adalah currency exchange and inflation rate. Nah, ini nilai tukar rupiah ya, nilai tukar mata uang. Terus habis itu dari sisi inflasi itu juga mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Contohnya ketika dulu kita pernah mengalami inflasi yang hyperinflation ya, hyperinflation tahun 98, otomatis ada beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang asalnya dari luar negeri itu akhirnya pindah dari Indonesia, hengkang gitu, udah nggak mau bikin usaha di Indonesia lagi. Kenapa? Karena itu tadi challenge-nya di situ. Terus habis itu ada nuance of foreign policy and relation. Nah, ini ada kebijakan, ada politik, ada sisi relasi, semuanya itu sangat berkaitan. Dan itu menjadi tantangan gitu ya, menjadi tantangan. Contohnya apa? Misal produk-produk Cina diboikot atau dilarang masuk ke dalam Amerika. Nah, itu juga akan mempengaruhi itu dari bisnis kita. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat belajar. Nanti kita berdiskusi di WhatsApp group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.